Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti sehat-sehat semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, perjumpaan kali ini Bu Guru ingin membahas tentang pembelajaran SBDP yang berjudul tentang gerak dasar dalam tarian. Nah, di sini anak-anak pasti sudah tahu ya yang namanya tarian. Tarian. Iya, tarian. Biasanya sering kita jumpai ketika ada suatu pagelaran atau pertunjukan, baik itu konser musik ataupun yang lain-lain. Pasti anak-anak sudah tahu ya. Dan itu merupakan suatu perpaduan antara gerakan tubuh manusia yang diiringi dengan musik. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya. Jadi tarian itu adalah gerakan tubuh seseorang yang diiringi oleh musik ataupun lagu. Nah, gerak dasar dalam tari di sini gerakan. Kalian pasti tahu ya, gerakan itu adalah gerakan baik itu gerakan tangan ataupun gerakan kaki. Dalam tari itu merupakan salah satu unsur dalam tari. Jadi, gerakan itu adalah yang paling penting. Selain dari musik juga, gerakan baik itu tangan, kaki, ataupun yang lainnya itu adalah salah satu unsur juga yang penting. Jadi memang harus ada. Dan juga fungsinya, di sini fungsinya adalah untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tarian tersebut. Nah, Bu Guru ambil contoh ya. Contohnya adalah tari merak. Nah, anak-anak tahu ya, tari merak. Merak itu adalah burung. Nah, para penari di sini terinspirasi dari merak, di mana biasanya mereka itu mengekspresikannya, baik itu berupa dari kepakan sayap burung merak ataupun dari gaya burung merak yang loncat-loncat atau seperti apa. Nah, anak-anak nanti bisa lihat ya contoh tari merak yang ada di internet. Nah, jadi itu adalah fungsinya untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tarian. Kalau seandainya lagi contoh tarian jaran kepang ataupun tari piring, nah itu semuanya fungsinya itu adalah mengekspresikan dari tema tarian tersebut. Yang berikutnya ragam gerak dasar tari. Tadi di awal Bu Guru sudah menjelaskan ya bahwasanya gerak dasarnya itu bisa berupa dari gerakan kaki, gerakan tangan, gerak bahu, dan juga kepala, dan juga gerakan mata. Iya, yang berikutnya kalau kita lihat dari gambar itu adalah gerakan kaki. Ada gerak tanjak mayung, gerak tanjak gantung, magar timun, impur, jengkeng, debek, ataupun gejuk. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Nanti anak-anak bisa cari lagi, boleh di internet ataupun dibuka-buka kembali bukunya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat LKS kalian halaman 12 ya. Untuk gerak kaki, di sini adalah gerakan telapak kaki yang berperan penting dalam pelaksanaan sikap, dan juga gerak kaki di sini bisa menambah keindahan sikap dari gerak seluruh tubuh kita. Nah, untuk gerak dasarnya itu ada bentuk sikap telapak kaki rapat kembar, yang kedua kakinya itu rapat membentuk silang, ada juga yang kakinya itu renggang tetapi tetap membentuk silang, ataupun kaki rapat dengan siku, yang berikutnya adalah sikap telapak kaki itu renggang. Sikap telapak kaki di sini tidak penuh dan banyak menghiasi gerak tari tradisional, diantaranya itu sebagai berikut. Jadi yang ikut melakukan pergerakan itu adalah di bagian tumit. Biasanya tumit terangkat kembar seperti jinjit ya, posisi jinjit. Pasti anak-anak tahu ya posisi jinjit itu seperti apa. Yang kedua itu kaki atau telapak itu menapak pada ujung di bagian kaki kembar. Jadi bagian kakinya itu menapak. Yang berikutnya itu adalah tekukan kaki. Seperti pada pergelangan itu sedikit ditekuk bagian lutut dan juga paha, pangkal paha, mohon maaf.
Jadi ada posisi di mana pergelangan, lutut dan pangkal paha itu sedikit ditekukkan. Ya, untuk yang berikutnya itu adalah gerak tangan. Nah, bisa anak-anak lihat ya, ada gerakan ngiting, ada gerakan ngerayung, dan juga gerakan nyempurit, gerakan ngepel, dan juga gerakan baya mangap, ataupun yang terakhir adalah mingkis kiri. Itu adalah beberapa contoh dari gerak tangan. Nah, gerak tangan di sini anak-anak ya, merupakan ciri yang paling menonjol dari seni tari dunia timur yang berfungsi sebagai ekspresi ide tari. Anak-anak pasti sering menjumpai ya ketika proses tari itu pasti paling banyak itu menggunakan gerakan tangan. Yang berikutnya itu ada gerak bahu dan juga gerak kepala. Nah, untuk gerak bahu di sini ya, biasanya gerakan yang dapat memperkuat suatu sikap ataupun gerakan, bisa berupa tolehan ke kiri ataupun tolehan ke kanan, atau coklekan kiri, coklekan ke kanan, pacak gulu, noleh kiri, ataupun dengan lengut. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya yang ada di gambar ya. Berikutnya, nah, ini tarian berasal dari adat Bali ya. Anak-anak pasti sudah tahu ya tari seperti ini. Biasanya itu istilahnya kalau dalam tarian Bali itu gerakan mata, istilahnya adalah nyeledet. Nah, anak-anak pasti tahu ya. Nah, gerakan ini merupakan pelengkap dari sikap gerak kepala dalam mewujudkan keterpanaan pengungkapan bersama anggota badan lainnya. Jadi mata itu sedikit kayak membelalak. Nah, seperti itu. Sebagai ungkapan keterpanaan. Berikutnya itu adalah gerak lambung. Nah, gerak lambung di sini adalah sikap gerak lambung yang mengesankan bentuk badan seperti membesar. Jadi anak-anak nanti apabila masih kurang paham, anak-anak bisa dibuka-buka kembali bukunya, boleh cari di internet, itu juga boleh. Nah, di sini Bu Guru menjelaskan itu hanya sebagai materi materi bawaan saja ya. Jadi anak-anak nanti bisa mencari referensi lain lagi. Begitu saja penyampaian materi kali ini. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan juga hand sanitizer. Nah, sekian dari Bu Guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu di pengucapan kata. Mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.